Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kedahsyatan kami berikan, kami persembahkan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali sama-sama datang beribadah kepadamu. Tuhan, ini kami, ini hidup kami. Kami mau bawa korban syukur penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh bawa korban syukur penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hadirat-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Kami merasakan, kami menerima lawatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Huria batakan nayaralabaya shikaralab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 ala
korban syukur penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Hurabatakan haleluya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya.
Namamu besar termulia. Haleluya. Segenap hatimu katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji
Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Wow. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat kami seperti di sorga, di dalam kehidupan keluarga kami di bumi seperti di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan saya selalu berdoa Mazmur 91 selalu terjadi dalam hidup kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan paling dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Bangkit berdiri saudara. Aku diberkati. Dengan dikatakan aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Say, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Come on, say, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna. Sekali lagi, dengan iman katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih semangat lagi bagi Tuhan, amin. Bersorak-sorak. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Katakan, are you guys ready? Come on, church. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3, say, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Semua bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. angkat tanganmu dengan iman, katakan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. 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 Are you guys ready? Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yesus perlindungan dan pengharapan.
Pam 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 pam. Yeah. Haleluya. 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 Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Engkaulah sumber keselamatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami percaya mukjizat-Mu masih ada dan nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kasih-Mu pagi ini Tuhan. Peluk erat kami Tuhan. Jangan lepaskan kami. Orabatakan nayaralamu. Terus nikmati hadirat Tuhan. Terus sembah Tuhan saudara. Dimanapun engkau saat ini berada. Oh Rabaya Shikaralamu. Hadirat Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. I call it you, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Oh Rabaya Shakara Labatakanaya Hiriara Labaya Shekere Oratakana Yaralabaya Shakara. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. You are here, working in this place. I worship you. I worship you, Jesus. We call it you, oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. We call it you, Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, there is who you are. You are a maker, say hey. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you, Jesus. Oh, Rabaya Shakara. Healing every heart. Healing every heart. Oh, Rabaya Shikara. Oh, Rabaya Shikara. You are here. You are here. Turning lives around. I worship you. I worship you.
You are here, You are here. mending every heart. Mending every Oh, Ramaya Shakalalabaya. worship you. Jesus, I worship we call at you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, that is who you are. Say, that is who you are. 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 Dengan iman katakan, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, even when I don't feel it, you never stop working. Shakarabata kana yaralaba yaseke. Shakata karama yaralaba. Shikata karama. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. 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 Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau yang terus memimpin kami dalam melewati hari lepas hari bersama-sama dengan Tuhan. Engkau melindungi kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami boleh memuji menyembah Engkau, dan kami boleh beribadah hari ini. Satu hal yang kami tahu, hidup kami semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu.
Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami mau sama-sama siapkan hati kami. Kami mau dibentuk, dituntun, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami mau katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat setiap kami, biar pemberitaan firman ke depan, kami ada di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu di mana mereka berada. Setiap rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, Engkau yang melawat setiap mereka. Hadirat-Mu yang hadir dalam setiap rumah tangga, dalam hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya waktu Engkau hadir, sesuatu pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita orang percaya yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang kembali menjumpai Bapak Ibu sekarang. Saya persilakan dengan hormat duduk di dalam hadirat Tuhan. Saya menyapa buat sahabat-sahabat, buat umat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya semuanya? Anda luar biasa, sehat, diberkati Tuhan. Boleh salam kiri kanan, hari ini kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya terus berdoa setiap hari, kiranya Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, semuanya selalu dalam berkat Tuhan. Semuanya selalu dalam perlindungan Tuhan. Semuanya sehat saudara ya. Haleluya. 3 minggu saya mempersiapkan firman Tuhan yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara hari ini. Kita kemarin diajar banyak oleh sahabat-sahabat saya, juga oleh Bapak rohani kita. Dan hari ini saudara, saya mau ajak kita merenungkan saudara. Biar semakin hari kehidupan yang kita lewati, perjalanan hidup yang kita jalani hari-hari ini, membuat saudara dan saya makin hari menjadi bijaksana saudara. Kenapa saudara? Kita melihat keadaan ini sudah berubah semuanya. Tatanan kehidupan sudah berubah drastis. Dan Tuhan mau kita tetap bersandar sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin saudara. Nanti kita akan belajar satu firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Saya buat satu perenungan begini. Pernahkah saudara melihat atau saudara mungkin sedang mengalami ada dalam satu situasi, ada dalam satu kondisi, ada dalam satu keadaan di mana waktu Anda menghadapi pergumulan seakan-akan Anda di posisi jalan buntu. Anda ketemu jalan buntu seakan-akan gak ada pertolongan. Halo. Situasi seperti sekarang ini sepertinya cocok banget saudara. Tapi yang menjadi perenungan buat saudara dan saya sebagai orang yang percaya, apa dan bagaimana cara kita mengatasinya? Jika mungkin saudara diizinkan hari-hari ini sedang mengalami masalah pergumulan dan seakan-akan Anda ketemu dengan jalan buntu, sepertinya nggak ada jalan keluar. Bagaimana sebagai orang percaya cara kita mengatasinya? Ini menjadi satu hal yang menarik yang untuk kita sama-sama pelajari bersama-sama. Ada satu peristiwa yang dituliskan di dalam Alkitab yang begitu luar biasa saudara. Kalau saudara punya Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Kalau ada handphone yang punya Bible-nya boleh dibuka juga. Tentu handphonenya yang 2 saudara ya. Karena satunya dipakai buat streaming. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 saudara. Ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Saya sengaja nggak kasih ayat yang pertama supaya nggak terlalu panjang. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa pelajari di rumah. Baca baik-baik firman Tuhan hari ini. Ada satu pesan yang luar biasa yang saya mau bagikan buat kita semuanya. Kalau Anda rindu ingin membaca bersama-sama dengan saya boleh. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pin Hahirot di depan Baal Zefon.
Ayat yang selanjutnya, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Di sini ada perbantahan orang-orang Israel terhadap Musa, saudara. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat yang ke-13 luar biasa. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Katakan sama-sama dengan saya, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Katakan sama-sama, kepada saya. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Luar biasa, saudara. Ayat yang terakhir, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sampai di sini, saudara. Di sini ada kebenaran yang menarik yang kita bisa pelajari sama-sama, saudara. Kalau Anda senang tema khotbah, hari ini saya punya tema luar biasa. Saya yakin saudara pasti belum pernah dengar tentang tema ini, saudara. Temanya adalah di ujung Laut Merah. Maksudnya apa, Pak? Peristiwa ini terjadi, bangsa Israel posisinya bersama-sama dengan Musa sedang ada di ujung Laut Merah, saudara. Pak, saya mungkin agak bingung, Pak. Saya ceritakan kronologinya secara singkat. Bangsa Israel menjadi budak oleh bangsa Mesir selama 350 sampai 400 tahun. Itu kira-kira selama itu, saudara. Ya, dalam konteks ini Tuhan mengingatkan dalam masa-masa yang sulit seperti ini, saudara, bagaimana Dia memberikan pertolongan yang begitu luar biasa. 350 sampai 400 tahun bukan waktu yang singkat. Karena mereka tegar tengkuk, mereka melanggar ketetapan Tuhan, mereka hidup tidak sesuai dengan perintah-perintahnya Tuhan. Sehingga Alkitab berkata begini, Tuhan mengizinkan mereka mengalami masa perbudakan, jadi budak oleh penindasan bangsa Mesir, saudara. Tapi yang luar biasa, saudara percaya, walaupun di dalam masa-masa yang sulit, ketika ada orang-orang yang berdoa berseru-seru dengan sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan pasti nggak akan berlambat-lambat untuk menolong orang yang berseru-seru kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saya terlalu yakin dan percaya di antara sekian juta bangsa Israel pada waktu itu ada sebagian yang mereka berdoa dan mencari Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan mengutus pribadi yang namanya Musa untuk menolong mereka dari perbudakan, saudara. Saya terlalu yakin kalau saudara baca di dalam Alkitab ini, saudara, bagaimana Tuhan pakai Musa. Dia berjuang untuk membawa keluar bangsa Israel supaya keluar dari perbudakan Mesir. Dengan otoritas, dengan kuasa dari Tuhan. Bagaimana dia berusaha untuk meyakinkan, bahkan mengalahkan Firaun sebagai rajanya pada waktu itu. Dia dengan kekuatan dari Tuhan memberikan tulah 1, 2 sampai yang ke-9. Tapi Raja Mesir ini dengan tegar tengkuk, dia dengan berbagai alasan berupaya untuk menggagalkan rencananya Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Singkat cerita, dengan tulah yang ke-10, Tuhan kasih kuasa Musa sehingga semua anak sulung manusia dan binatang semuanya mati pada waktu itu. Akhirnya mereka menyerah dan mengizinkan Musa membawa bangsa Israel untuk keluar
dari Mesir, saudara. Ini kronologi kisah ini, saudara. Tetapi yang luar biasa begini, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan menuju tanah yang akan dijanjikan Tuhan, saudara. Waktu mereka berjalan, berlari meninggalkan Mesir, mereka mengalami satu rintangan pertama. Mereka berhenti di ujung Laut Merah. Ini sesuai dengan tema khotbah saya. Mereka berhenti di ujung Laut Merah. Alkitab berkata begini, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Akhirnya mereka mengejar kembali bangsa Israel dengan pasukan berkuda, dengan tentara-tentaranya yang gagah perkasa, saudara. Anda bisa bayangkan, saudara, dalam peristiwa ini, mereka berusaha taat, dengar apa kata Musa, karena Musa ini dipakai sama Tuhan. Tuhan langsung berbicara kepada Musa, tujuannya untuk membebaskan mereka. Tapi yang luar biasa, waktu mereka taat ikut tuntunan Musa, mereka berjalan ketemu Laut Merah. Tiba-tiba orang-orang Mesir berlari-lari naik kereta kuda, berusaha untuk menangkap mereka kembali. Bisa kemungkinan kalau melawan mereka akan dibunuh, saudara. Ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius. Tuhan yang suruh Musa dipakai sama Tuhan untuk membawa mereka keluar dari perbudakan. Faktanya waktu mereka berjalan, mereka mengalami jalan buntu, saudara. Mereka ada di ujung Laut Merah, saudara. Kalau saya ajak saudara untuk merenungkan, kita coba korelasikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Anda bisa bayangkan gak, saudara? Anda udah bertahun-tahun jadi orang Kristen, bertahun-tahun jadi orang percaya, bahkan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Mungkin Anda taat beribadah, baca Alkitab, suka berdoa, suka menabur, suka berbuat baik, saudara. Tapi dalam satu titik tertentu, Anda lagi mengalami sebuah dilema, mengalami sebuah tantangan, sebuah pergumulan dalam hidup saudara. Dan yang luar biasa begini, kalau Anda lagi punya masalah, punya pergumulan, Anda mengalami jalan buntu, saudara. Anda sedang ada di ujung Laut Merahnya, saudara. Depannya buntu, belakang musuh lagi mengejar-ngejar kita, saudara. Saya coba menerjemahkan dalam konteks ini. Bangsa pilihan Tuhan ini maju ketemu Laut Merah. Di belakang musuh lagi mencoba untuk menangkap dan membunuh mereka, saudara. Kira-kira kalau kita ada di posisi itu, saudara, apa yang muncul dalam pikiran kita? Saudara, hari ini saya mau ajak, ada dua kebenaran yang menarik yang kita bisa renungkan dan kita bisa praktikkan dalam hidup kita, saudara. Bagaimana ketika mereka menghadapi masa yang sulit, ketika mereka ada di ujung Laut Merahnya mereka. Saudara mungkin ada di ujung Laut Merah, saudara. Anda punya masalah, punya pergumulan, Anda lagi ketemu jalan buntu. Nasihat bijaknya yang pertama begini, saudara. Jangan panik. Katakan sama-sama dengan saya, jangan panik. Apa itu panik, Pak? Panik itu sebuah perasaan yang galau, yang khawatir karena terpengaruh oleh pikiran kita. Ketika masalah itu datang dalam hidup seseorang, diolah dalam pikiran sehingga mempengaruhi perasaan seseorang, sehingga perasaan itu menjadi berlebihan. Belum tentu masalah yang kita hadapi seburuk apa yang kita bayangkan, saudara. Manusia biasanya waktu ketika ketemu dengan masalah, apalagi sudah masalah pertama belum selesai, ditambah masalah lagi, tambah masalah lagi, tambah masalah lagi, saudara. Itu orang bisa panik betul, saudara. Makanya nasihatnya pertama gini, jangan panik. Kenapa, saudara? Nasihat bijak hari ini kita jangan panik. Saudara lihat, apa yang terjadi kalau orang itu dikuasai oleh kepanikan, saudara. Ada dua nasihat yang menarik. Kenapa saya yang sampaikan, saudara? Kita supaya jangan panik.
Karena ketika bangsa Israel pada waktu itu mereka dikuasai oleh kepanikan, yang pertama-tama muncul dari perkataan mereka adalah ini. Mereka mulai bersungut-sungut, saudara. Katakan sama sebelahmu, kita nggak perlu bersungut-sungut, saudara ya. Yang bersungut-sungut itu jangkrik, saudara. Yang punya sungut itu cuma jangkrik. Kita ini manusia. Makanya ketika mereka dikuasai oleh kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, yang muncul mereka bersungut-sungut. Musa, saya kan udah ngomong, saya nggak mau keluar dari Mesir. Walaupun saya kerja sama mereka, jadi budak sama mereka, hidup kami tercukupi. Kami dikasih fasilitas. Sekarang waktu kami ikut sama engkau, faktanya sekarang kami lagi diambang kematian. Memangnya di Mesir nggak ada kuburan? Engkau biarkan kami harus mati ada di padang pasir. Halo Bapak Ibu Saudara. Ini kalau saudara nggak bisa memahami rencana Tuhan, ini mengerikan saudara ya. Ketika lagi ketemu masalah, kemudian dikuasai panik, hati-hati saudara. Pesan saya begini, jangan sampai kita panik. Kenapa? Karena kalau kita dipengaruhi oleh kepanikan, mulut kita nggak bisa terkontrol dengan baik. Akhirnya muncul sungut-sungut kata-kata yang negatif, kata-kata yang nggak membangun, saudara. Bangsa Israel pada waktu itu memberikan sebuah gambaran. Mereka mulai bersungut-sungut, mulai menyalahkan Musa. Manusia biasanya begitu ya saudara. Pak, saya waktu dulu gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu dulu saya jarang ke gereja Pak. Usaha saya lancar Pak. Hidup saya enak. Saya punya karunia menikmati. Bilang sama sebelahmu, lagi curhat. Siapa tahu saya merefresh kembali. Mungkin itu muncul dalam perkataan saudara. Betul loh Pak, bener. Saya kenapa ya Pak, kalau orang lagi mau dekat sama Tuhan, kayaknya masalahnya banyak banget. Tantangannya kok gak berhenti-berhenti terus. Dulu saya gak sungguh-sungguh Pak, hidup saya enak. Saudara, ingat baik-baik, masa lalu gak bisa dirubah. Yang mengerti katakan amin. Masa depan saudara yang bisa dirubah. Kenapa Tuhan bawa saudara sampai hari ini masih ada? Yang saya tahu begini, Dia ingin rencananya digenapi dalam hidup saudara. Dia punya rencana besar yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan sedang kerjakan melalui kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi. Makanya jangan kembali hidup di masa lalu. Orang kalau bersungut-sungut akhirnya banyak ngomong, salah perkataan saudara. Saudara tahu nggak bahayanya kalau kita ini suka mengungkit-ungkit masa lalu terus saudara. Ingat peristiwa Sodom dan Gomorrah. Tuhan karena sayang, Dia menjadi sahabatnya Abraham. Ketika hendak memusnahkan Sodom dan Gomorrah, karena perbuatan mereka yang mengerikan, dosa yang melukai hati Tuhan. Tuhan bermaksud memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Tetapi Tuhan ingat keponakannya Abraham yang namanya Lot. Karena mereka orang benar, Tuhan memberi kesempatan untuk membawa mereka keluar dari Sodom dan Gomorrah. Sehingga cerita mereka mau ikut semuanya. Tapi yang luar biasa begini, menjadi perenungan. Ketika mereka dibawa sama malaikat untuk keluar dari Sodom dan Gomorrah, istrinya Lot sempat melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Setelah dia menoleh ke belakang, istrinya menjadi tiang garam, saudara. Bilang sama sebelahmu, kalau engkau lihat masa lalu, engkau jadi tiang garam. Haleluya. Makanya jangan hidup di masa lalu. Mungkin masa lalu itu enak, mungkin baik, tapi belum tentu benar. Kenapa Tuhan bawa keluar saudara dari zona masa lalu saudara? Karena Tuhan tahu ada yang terbaik yang Tuhan kerjakan melalui hidup saudara di hari-hari ke depan. Yang mengerti boleh anggukan kepalanya saudara. Ini yang pertama. Ketika orang dikuasai kepanikan, yang pertama muncul adalah sungut-sungut. Yang kedua saudara, gagal paham tentang Tuhan.
kalau udah mulai panik biasa begini, Tuhan di mana? Saya udah melayani, saya udah sungguh-sungguh, saya udah nabur, saya nggak aneh-aneh loh Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya kok punya masalah seperti sekarang ini? Halo, Pak, Bu, Tuhan nggak pernah janji loh, ikut Tuhan bebas dari masalah. Ya, satu quote saudara tulis di hashtag boleh. Saya ngomong begini, jika Allah mengizinkan kita ketemu dengan yang namanya jalan buntu, percaya saudara, pasti Tuhan sedang bawa kita menuju jalan keluar atau jalan yang baru, yang mengerti katakan haleluya saudara. Ingat baik-baik, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya ketemu jalan buntu, bisa jadi Tuhan sedang membawa saudara ke sebuah jalan yang baru, yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Yang mengerti boleh anggukan kepalanya saudara. Jadi jangan takut dengan jalan buntu saudara, karena Tuhan akan buat perkara yang dahsyat dan luar biasa. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan, dibawa Musa di ujung Laut Merah, sepertinya nggak ada jalan keluar. Mereka bersungut-sungut, mereka gagal paham dengan Tuhan. Tapi yang menarik begini, yang kedua terakhir, apa yang dikatakan Musa? Musa ngomong begini di ayatnya yang ke-13. Jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ini satu kata-kata yang luar biasa. Walaupun rakyatnya pada waktu itu, mereka mulai khawatir, mereka mulai yang namanya panik, takut saudara. Musa mengingatkan buat saudara dan saya hari ini gini. Musa menyatakan imannya di hadapan bangsa Israel pada waktu itu. Saya lagi merenung saudara. Merenung begini loh. Kira-kira kalau kita membayangkan betul, Musa bawa 2-3 juta orang saudara, dibebaskan dari Mesir, lagi enak-enak jalan, ketemu ujung Laut Merah, jalan buntu, dan ternyata musuh lagi nguber dari belakang dan sudah makin mendekat. Kira-kira Musa punya rasa takut nggak saudara? ini pertanyaan yang menarik loh. Saya lagi merenung loh. Kalau saya jadi Musa, kemungkinan sih kalau daging kita nih saudara, kita punya rasa takut saudara. Anda punya pergumulan, punya masalah, mungkin bisnis, rumah tangga, apapun masalah saudara. Dan sepertinya ketemu jalan buntu dan teman-teman gak ada yang tolong. Keluarga lupa, sahabat lupa semuanya. Anda pasti mulai panik dan bahkan begini, Anda takut gak menghadapi tantangan yang ada di depan saudara? Saya kemungkinan, analisa saya begini, tafsiran saya. Musa tetap punya rasa takut sebagai manusia. Tapi yang luar biasa ini, dia mengalahkan ketakutannya dan dia menyatakan imannya tentang kedahsyatan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin saudara. Dia mungkin punya rasa takut, tapi rasa takut itu dikalahkan dengan imannya. Dia ngomong begini sama rakyatnya. Ingat baik-baik. Hari ini Tuhan akan menyatakan kuasanya. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, kamu gak akan lihat lagi sampai selama-lamanya. Engkau diam, Tuhan yang akan berperang menolong hidup saudara dan menolong saya. Ini sebuah statement perkataan iman yang powerful saudara. Saya terlalu yakin saudara, perkataan iman ini lahir dari sebuah hubungan. Katakan sama-sama dengan saya, sebuah hubungan. Kalau Anda punya kedekatan dengan Tuhan, Anda punya pengalaman perjalanan rohani dengan Tuhan, setiap lembah air mata Anda sudah melewati bersama-sama dengan Tuhan, selalu bergantung, bersandar dan mengandalkan Tuhan, Anda akan punya statement apa yang dialami oleh Musa ini saudara. Bagaimana Musa waktu dia punya rasa khawatir, dia memilih perkatakan imannya. Tuhan akan tolong kita. Hari ini kau khawatir saudara, bilang sama dirimu, hari ini Tuhan yang aku sembah, Dia akan menolong hidupku. Saya ingat satu peristiwa di Alkitab.
tentang wanita pendarahan 12 tahun. Dia sakit, hartanya habis, keluarga menyingkirkan, masyarakat mengucilkan, nggak ada pertolongan, tabib apa nggak bisa menyembuhkan dia. Ketika dia mendengar Yesus lewat, dia ngomong sederhana, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Saya ajak saudara, jika hari ini kau sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dan sepertinya nggak ada jalan keluar, ayo perkatakan iman, saudara. Yang mengerti katakan amin. Imannya dari mana, Pak? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Makanya hari-hari ini, ayo banyak isi hidupmu dengan firman Tuhan. Supaya engkau punya iman yang dituntun oleh firman, saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara, Pak, bagaimana Pak? Kalau saya sudah berkatakan iman, tapi kok sepertinya belum ada jawaban. Sepertinya kok pertolongan belum datang. Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak punya dasar kalau pakai logika manusia, saudara. Iman itu munculnya dari hati yang dituntun oleh firman Tuhan. Kalau pakai logika, saudara, Anda nggak ketemu, saudara. Makanya iman itu perlu dibuktikan. Ada sebuah tindakan. Anda pernah merenung nggak, saudara? Kenapa sih kita jadi orang Kristen udah lama percaya sama Tuhan, kok kadang-kadang kok Tuhan ini, saya katakan ini, Tuhan sedang bawa kita keluar dari zona nyaman kita. Bisa jadi, saudara, kalau menurut saya secara pribadi gini loh, sebetulnya Tuhan lagi mengingatkan saudara dan saya. Ketika kita dibawa keluar dari zona nyaman kita, apalagi dengan situasi hari-hari ini, saudara, bisa jadi Tuhan sedang mengingatkan saudara dan saya, mungkin hari-hari yang lalu kita terlalu hebat, kita terlalu kuat, kita terlalu mampu dengan segala fasilitas, dengan pengalaman, dengan relasi kita. Kalau memang kita sedang dalam kondisi yang gak nyaman hari ini, kemungkinan begini, kemungkinan gini, kita kemarin udah menjadikan Tuhan itu nomor 2 dalam hidup kita. Hari ini saya dorong yuk, saudara, kekuatan kita cuma di dalam Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Kalaupun kita harus melewati setiap tantangan yang ada, satu hal yang saya tahu, tidak peduli berapa jauh kita berjalan, seberapa banyak rintangan yang ada di depan kita, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan. Yang percaya boleh katakan haleluya. Pertanyaannya simpel. Ketika kita dengar firman Tuhan hari ini, Anda mungkin sedang ada di ujung laut merah, saudara. Biarlah kita belajar pengalaman yang mahal yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Anda boleh memilih di kelompok yang pertama, yang khawatir, yang takut, yang panik sehingga Anda bersungut-sungut dan gagal paham tentang Tuhan. Anda akan memilih keputusan yang diambil oleh Musa. Dia memilih untuk mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa Anda menjadi nomor yang kedua. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Usahamu, bisnismu akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Pergumulan yang kau hadapi, engkau akan menerima jawaban doa apa yang hari-hari ini engkau sedang berdoakan. Engkau akan menerima perkenanan Tuhan yang luar biasa hari-hari ke depan. Satu hal yang saya tahu, kita punya Tuhan yang gak pernah lalai dengan janjinya, yang mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semuanya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah tuntun kami, Engkau ajar kami dengan firman-Mu, Tuhan. Jikalau hari-hari ini kami ada di persimpangan, kami sedang mengalami satu pergumulan, kami ada di ujung laut merah kami. Secara manusia kami panik, kami khawatir, kami takut. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Biarlah kami mau kembali sadar, kami kembali mau diingatkan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, untuk kami memilih mempercayakan hidup kami
dengan kuasa-Mu yang dahsyat yang luar biasa Tuhan. Kami mau bangkitkan iman percaya kami, dan kami mau berkatakan di hadapan-Mu, kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang mau dan mampu menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, melantunkan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami Roh Kudus, untuk kami boleh melakukannya Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau siapkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Alkitab berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini bukan ritual agama, saudara. Waktu kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mati di atas kayu salib? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Tuhan mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Dan saya sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan mau kita makan dengan cara yang benar. Karena ada kuasa di dalam tubuh dan darah Tuhan. Hari-hari ini jika kita ada dosa, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, yuk hari ini kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami salah, kami kecewa, kami marah, kebencian. Engkau janji waktu kami mengaku Engkau setia dan adil, sucikan kami dari setiap pelanggaran dan kejahatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan masuk bersama kudus bersama-sama dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Darah Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukakan cawannya atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan saudara. Jangan ada yang diam. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pengorbananmu, buat kemurahanmu, buat penebusanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami. Engkau layakkan kami di hadapan-Mu. Engkau tebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Syakaralabayaralabayase. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat lawatanmu, buat hadiratmu, buat kebenaran firmanmu Tuhan, buat tubuh dan darahmu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, oleh bilur Yesus, oleh kuasa tubuh dan darahmu, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban doa yang Tuhan nyatakan hari ini bagi umatmu dimanapun mereka berada. Mujizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tinggal dalam hati kami, dan kami mau melakukannya Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu yang kudus, nama Yesus Kristus Tuhan. Orang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari jemaat kita menaikkan syafaat kami. Ora basikara rapara patasyandara, ora basikana rapatasyandara, ya rabasyakana narabaya rabarabaraba. Bapa, kami bersyukur buat ibadah online siang hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kami semua diberkati oleh firman-Mu, biarlah firman itu adalah kekuatan bagi kami semua. Berkati hamba yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Berkat-Mu tercurah buat hamba-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotorarjo dan keempat wakilnya, karyawan kami Bapak Budianto Toto, dan gembala di tempat kami Pak Roni Pujianto ya Bapak. Terima kasih Kau memberkati hamba-hamba-Mu, belas kasihan turun atas hamba-hamba-Mu, hikmat marifat turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah seluruh pelayanannya diberkati, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus, yang memberikan dampak yang luar biasa bagi gereja kami juga Pak. Terima kasih Yesus, oh tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus, perlindungan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Ora basikana rapara. Saat ini kami berdoa buat Indonesia, shalom buat Indonesia. Kami mau melepaskan berkat buat Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapak. Penuaian terjadi besar-besaran Bapak. Pentakosta ketika terjadi buat Indonesia, lawatan Tuhan sangat dahsyat yang luar biasa, yang ajaib ya Bapak. Pentakosta yang terjadi di bangsa ini akan menjalar ke seluruh bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai ke Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Bapak, saat ini kami berdoa buat pemimpin yang ada di bangsa ini, dari mulai presiden, wakil presiden sampai jajaran yang paling rendah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin yang takut akan Engkau, hikmat marifat turun atas pemimpin yang ada di bangsa ini ya Bapak. Berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat jemaat di GBI Rempuasa 1H ya Pak. Kau yang memberikan semangat gairah terus ya Pak, menjadi jemaat yang kuat di dalam Engkau, terus bertumbuh akan pengenalan Tuhan Yesus, bertumbuh di dalam rohaninya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saat ini kami mau akhiri ibadah online siang hari ini. Kami mau terima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari umat yang dikasih Tuhan, sebelum kita kembali dalam segala aktivitas kita, yuk sama-sama kita siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan kami terangkat kepadamu. Kami percaya hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitasmu saudara, dengan membawa berkat Tuhan. Kami angkat tangan, kami tahu berkat kami datangnya dari Engkau. Berkati kami Bapa, seperti Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub juga kepada hamba-Mu Daud. Limpahkan Tuhan dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih anugerah, damai sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua, menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha.
sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify, show your kingdom.